Kita lanjutkan materi kita, perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3, cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Itu adalah perpindahan kalor pada zat padat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Ya, ulangi sekali lagi, perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor pada zat padat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zatnya. Contoh, ini sebatang besi yang kita panaskan, kita dekatkan ke api, maka ujung besi yang dekat ke api itu duluan mendapat panas, kemudian panasnya itu akan dihantarkan ke ujung besi yang di tangan kita. Maka kalau kita pegang besinya ini, jadi ujung yang di tangan kita itu akan mendapat panas. Bukan berarti partikel besinya itu ikut berpindah, tapi partikel besinya itu menghantarkan panas dari partikel yang satu ke partikel yang lain. Nah, kemudian menentukan besar kalor yang dirambatkan tiap satuan waktu. Rumusnya ada juga yang buat buku lain ini langsung H dibuat. H sama dengan, nah, H sama dengan Q per T, kalor yang dirambatkan tiap satuan waktu sama dengan K kali A kali delta T per D. K itu adalah konduktivitas termalnya. Berapa besar konduktivitas termal? A, luas penampang, ini luas permukaannya ini yang mengenai panas. Delta T itu adalah perubahan suhu. D, panjang logamnya, panjang besinya ini. Ya, jadi Q tadi kalor yang dirambatkan, T waktu, K koefisien konduksi termal, A luas penampang, delta T perubahan suhu, D panjang logamnya, panjang konduktornya. Nah, kemudian perpindahan kalor itu tadi adalah alatnya yang bisa memindahkan kalor dengan baik itu disebut dengan konduktor, sedangkan yang tidak bisa memindahkan kalor dengan baik itu disebut dengan isolator. Nah, kemudian konveksi, perpindahan kalor yang kedua secara konveksi itu adalah perpindahan kalor pada zat cair dan gas disertai dengan perpindahan partikel-partikel zatnya. Contoh, ini air yang dimasak ya dalam bejana, maka sebelum mendidih air ini di dalam bejana ini akan terbentuk gelembung-gelembung air yang mendapat panas duluan ya, itu akan naik ke atas. Nah, kalau sudah seluruhnya bergantian, partikel zat cairnya itu berpindah dari bawah ke atas, maka airnya ini akan mendidih ya. Jadi partikel air ini yang bergerak ke atas atau berpindah, beda dengan konduksi. Jadi kalau konveksi, partikel yang mendapat panas duluan dia akan naik ke atas. Nah, jadi untuk menentukan besar kalor yang dirambatkan tiap satuan waktu, itu rumusnya Q per T sama dengan H kali A kali delta T. Nah, kalau Q tadi kalor yang dirambatkan, T selang waktu, H koefisien konveksi, A luas penampang, delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, konveksi itu ada 2, konveksi alamiah dan konveksi paksa. Kalau dia konveksi alamiah itu contohnya terjadinya angin darat dan angin laut. Kalau dia konveksi paksa ini yang terjadi pada kulkas ya, mesin pendingin dan juga pengering rambut. Yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi itu adalah perambatan gelombang elektromagnetik tanpa zat perantara. Perambatan gelombang elektromagnetik tanpa zat perantara. Ini contohnya panas matahari yang sampai ke permukaan bumi. Nah, besar kalor yang dirambatkannya, Q per T sama dengan E kali Taur. Ini bacanya Taur ya. Taur atau ketetapan Stefan Boltzmann, ini Taur. Ya. Nah, Q per T sama dengan E kali Taur kali A kali T pangkat 4. Tadi Q dengan T sudah. E itu adalah emisivitas, daya serap suatu bahan, daya serapnya ya. Taur itu adalah ketetapan Stefan Boltzmann. Ketetapan Stefan Boltzmann itu besarnya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4.
A luas penampang, T suhu mutlak. Ini suhu mutlak harus dalam Kelvin. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Ya. Nah, langsung satu soal aja Ibu buat. 2 batang peki dipasang dengan suhu ujung-ujungnya berbeda. Nah, ujung kiri 110 derajat Celcius, kanan 40. Ini batang P, ini batang Q. Nah, jika koefisien konduksi termal P setengah konduksi termal Q dan panjang AC, berarti panjang P lah ini, 2CB, maka luas penampangnya itu sama, ini luas penampangnya sama. Maka tentukanlah suhu sambungannya. Berapakah suhu sambungan di sini? Nah, maka persamaan yang kita pakai tadi adalah Q per T di P. Ya, kalor yang dirambatkan di batang P sama dengan kalor yang dirambatkan di batang Q. Maka persamaannya kita pakai Q per T di P sama dengan Q per T di Q. Nah, mencari Q per T-nya tadi. Ini karena logam, berarti dia perpindahan kalor secara konduksi. K kali A, kan ini tadi rumus dasarnya. K kali A kali delta T per D. Nah, karena dia di P, kita buatlah P. Kp kali AP kali delta TP kali DP. Nah, kalor yang dirambatkan di Q, kaki kali Aki kali delta TQ per DQ. Nah, sekarang kita masukkan tadi. Yang diketahuinya adalah Kp-nya. Yang dikasih tahu tadi adalah Kp-nya itu adalah setengah kaki. Kemudian AP-nya tadi sama dengan Aki luasnya. Sedangkan panjangnya P tadi AC. AC berarti itu sama dengan, kita buat dengan DP. DP AC-nya itu sama dengan 2DQ. Nah, inilah kita pakai kepersamaannya. Kp-nya kita ganti setengah kaki kali Aki, karena sama AP dengan Aki, kali delta T-nya. Delta T di sini itu adalah 110 kurang TC. Ini kita anggap suhu sambungannya TC. Ya, kali 110 kurang TC per luasnya. Karena sama AP dengan Aki. Aki kita buat sama dengan kaki kali Aki kali. Nah, mencari delta T-nya di sini berarti ini paling tinggi, TC kurang 40 per Aki. Nah, yang sama kita matikan, bukan Aki nih. Ini tadi luas penampangnya langsung kita samakan aja ya, karena sudah sama tadi Akinya. Nah, yang sama kita masukkan DP-nya tadi, salah. Ini D, bukan Akinya. D-nya tadi kita masukkan. DP itu adalah 2 DQ ya. DP sama dengan 2 DQ. Ini DQ ya, karena itu tadi panjang. Sekali lagi setengah kaki kali luasnya tadi sama. Nah, per 2 DQ, ini per DQ. Yang sama kita matikan, kaki, Akinya sama, kemudian DQ-nya sama. Nah, tinggal ini setengah kali 110. Itu adalah 55 kurang setengah TC sama dengan ya, kurang setengah TC, ini kurang setengah TC sama dengan perkaliannya nih, langsung kalikan kemari, berarti 2 TC 2 kali 40 berarti kurang 80. Nah, kita pindahkan ya, 55 tambah 80 sama dengan 2 TC tambah setengah TC. Jumlahkan 135 sama dengan 2,5 TC-nya. Maka TC sama dengan 135 per 2,5. Ya, ini persamaannya itu sama dengan, kita bagikan 1350 per 25, itu sama dengan, ini bagi 25 104 berarti 5 ini bagi 4 tadi, 1350 bagi 25 itu
5, 125. Ini 15, 100, 0, ya. Ini 100 bagi 25, 4. Berarti dia 54 derajat Celcius. Nah, inilah perpindahan kalor. Nanti kamu buat di catatan, buat catatannya lengkap semua dengan yang Ibu terangkan, pengertiannya, keterangannya, sama contoh soalnya.